Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada kesempatan kali ini kita membahas pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar sebelumnya di tanggal 2 Maret ya. Ini webinar yang ke-74 kalau nggak salah ya. Jadi kita pada saat itu membahas topik yang hangat karena berasal dari peraturan yang baru keluar. Nah, peraturan ini berkaitan dengan pengaturan PPh untuk jasa konstruksi. Ada sekitar 12 pertanyaan yang perlu saya jawab karena alokasi waktu tanya jawab 90 menit pada tanggal 2 Maret ya, bukan 2 Januari, ini nggak mencukupi. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ini. Bu Juliana, selamat siang, izin bertanya Pak, untuk pekerjaan renovasi bangunan yang dikerjakan oleh tukang bangunan tidak bersertifikasi pembayaran upah tukang bangunan melalui mandor. Apakah dipotong 21 atau dipotong PPh final jasa konstruksi? Jadi sebetulnya kalau ini selalu ada perdebatannya. Ini sebenarnya ada perdebatan bisa kena 21, bisa kena final. Ya, ke final karena memang pekerjaannya jasa konstruksi, kalau 21 dilihat dari upahnya. Jadi kalau pertanyaan ini dijawab ya pasti ambigu jawaban saya. Kalau lihat prakteknya ya udahlah terserah kesepakatan. Demikian Bu Juliana. Pak Ilham, mohon izin Pak Pri, mau memastikan kembali terkait mulai berlakunya potongan tarif PPh terbaru menurut pasal 11 PP 922 adalah pembayaran setelah tanggal 21 namun kontrak ditangani sebelumnya masih menggunakan ya. Yang penting adalah pembayarannya kapan. Kalau pembayarannya sebelum 21 Februari, masih pakai tarif yang lama. Kita nggak ngelihat kontrak. Pembayarannya, karena apa? PPh jasa konstruksi itu cash basis. Kalau pembayarannya setelah PP 922 2022 berlaku, yaitu 21 Februari, ya berlaku ketentuan yang baru. Gitu. Saat kontrak yang ditandatangani tanggal 21 Februari, maka tarif PPh final menggunakan tarif. Jadi intinya bukan masalah kontrak. Ini masalah kapan bayarnya. Kalau bayarnya sejak 21 Februari ke sini, pakai tarif yang mengacu ke PP 9 2022. Demikian. Bu Widya Naomi, maaf izin bertanya lagi Pak Pri. Untuk jasa konstruksi mekanikal, pemasangan pipa mulai dari desain letak pipa, pelaksanaan sampai selesai ini berdasarkan sembilan adalah kalau disebut konstruksi. Atau terkasih Pak. Ya, pekerjaan konstruksi, layanan konstruksi terintegrasi ini sebetulnya menyatu dan biasanya kontraktor besar. Demikian. Bu Sri Nurhayati, Pak Pri, apabila dikontrak JOKSO atas nama perusahaan konstruksi asing bukan atas nama BUT, tetapi ada tulisan alamat perwakilan tidak spesifik menyebut nama BUT, bisa dimasukkan ke pendapatan BUT. Ya, harus pendapatan BUT. Kenapa? Karena kontrak konstruksi di Indonesia untuk kontraktor asing harus pakai BUT. Kalau tidak bisa dimasukkan pendapatan BUT dan dikenakan pajak di BUT, apakah bagi hasilnya langsung tidak perusahaan asing yang harus pakai BUT ya? Gitu. Lalu apa gunanya dibentuk BUT ya Pak? BUT dibentuk supaya pengenaan pajaknya di Indonesia. Apa ini termasuk kategori sengaja? Ya, itu bukan penghindaran pajak, tapi pengelakan pajak. KSO ini antar perusahaan konstruksi asing dengan BUMN. Ya, itu. Baik, Pak Karl. Pak, kalau terkait kontraktor atau pemborong rumah pribadi, bagaimana aspek PPh-nya? Kembali ke kontraknya. Kalau kontraktor konstruksi, ya berarti PPh final, pasal 4 ayat 2. Pemborong rumah sama. Kita lihat pekerjaannya. Demikian. Nah, kalau nanti yang ditransaksikan adalah rumahnya, berarti jual rumah. Kalau yang ditransaksikan jasanya, berarti jasa konstruksi. Demikian. Bu Irawati, siang Pak Pri, perusahaan kami memproduksi aditif yang diperlukan untuk perusahaan konstruksi. Aditif tersebut bersama dengan bahan lain yang dibeli oleh kontraktor akan dicampur. Pencampuran tersebut terus dalam pengawasan perusahaan kami akan menjadi produk sesuai kriteria owner. Apakah untuk jual aditif kami PPh normal? Ya normal aja. Itu bukan jasa konstruksi ya karena produknya barang. Bapak itu Ibu nih, Cosi Pasar Ibu. Pak Pri, izin bertanya, jika salah satu KLBI dalam NIB adalah jasa konstruksi, perusahaan memiliki SUJK, apakah perusahaan wajib masuk asosiasi perusahaan? Ya, secara umum kalau mau punya jasa konstruksi harus masuk asosiasi. Kenapa?
Karena asosiasi ini nanti akan memberikan sertifikat, melakukan akreditasi, lalu memberikan sertifikat badan usaha, sertifikat kualifikasi, sertifikat klasifikasi. 3 sertifikat ini ya biasanya jadi satu, nanti dipakai menjadi dasar untuk pengurusan SUJK, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Bu Sisilia Desi, Pak izin tanya, untuk membedakan pekerjaan konstruksi terintegrasi dan pekerjaan konstruksi itu terdapat di mana, Pak? Di kontraknya. Gitu. Kalau terintegrasi, berarti ini perancangan ya, jasa perencanaan dan pelaksanaan jasa konstruksi. Pak Ilham, terkait SBUJK dan SUJK, apakah keduanya berlaku sebagai dasar pemotongan PPh? Pemotongan PPh final jasa konstruksi itu ya mengacu pada klasifikasi. Bapak bisa cek lagi ya tarif PPh jasa konstruksi yang saya rangkum di situ. Bu Rospita Sitindaun, Pak Pri mau tanya, kalau perusahaan kita bukan perusahaan konstruksi tapi kita ada proyek subkon dari perusahaan KSO, pajak perusahaan kami termasuk final atau bukan, Pak? Pekerjaan proyek subkon dari perusahaan KSO, pajak perusahaan kami final atau tidak. Nah ini saya harus lihat kontraknya dulu ya, Ibu Bu Rospita, mohon maaf, harus lihat kontraknya. Kalau kontraknya itu punya karakteristik ya penyediaan jasa konstruksi, yaitu objek final. Demikian. Pak Rizky Miftah Firdaus, kesimpulannya banyak pengaruhnya dari adopsi PSH72 dalam hal pengakuan pendapatan. Ya, pengakuan pendapatan untuk jasa konstruksi itu mengacu pada PSH72. Saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah di tanggal 16 Maret, Pak Rizky ya. Nah, ini akan saya coba kupas tuntas pembahasan PSK 72 dan aspek PPN-nya. Demikian. Bu Dias Ayu Fabi Hapsari, Pak izin bertanya, apabila pencatatannya dilakukan secara accrual basis sebelum peraturan tersebut berlaku, apakah masih dapat menggunakan tarif pajak PP yang lama? Jadi Bu Dias, pemotongan PPh-nya itu cash basis, bukan accrual. Jadi pakai aturan mana kita memotongnya tergantung kapan pembayarannya, cash basis. Kalau ternyata, kita nggak ngeliat kontraknya ya, kalau ternyata pembayarannya setelah tanggal 21 Februari ya pakai aturan yang baru. Baik, demikian Ibu Bapak semua 12 pertanyaan yang masih belum saya jawab di free webinar tanggal 2 Maret ya, 2022. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Ibu Bapak tetap sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.